Bab 423 Satu Reruntuhan Terakhir. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Kebisingan dan kekacauan pertempuran memenuhi indera aku saat aku memperhatikan setiap rekan aku dengan hati-hati. Jeritan kesakitan meletus dari gerombolan monster yang berlarian, sementara Bu menyuarakan amukan pertempurannya dalam raungan yang mengguncang mana yang membentuk platform ini. Mika dan Lira saling berteriak saat mereka bekerja berdampingan untuk menahan lonjakan. Meskipun Eli sendiri pendiam, dia paling berisik. 3 ledakan mengguncang platform kecil saat Eli melompat mundur, menjauh dari cakar sabit monster berlengan 3. Penyerangnya, dan 3 manifestasi aneh lainnya yang baru saja setengah jalan di peron, menghilang dalam kilatan cahaya putih. Saat cahaya meredup, Bu berdiri di antara dirinya dan sumber ledakan. Itu terjadi begitu cepat sehingga aku harus memutar ulang dalam pikiran aku, kali ini lebih lambat dan lebih hati-hati. Saat dia mengelak ke dalam, menjauh dari tepi, dia telah menjatuhkan 3 bola mana yang bersinar lembut. Menyelipkan gulungan, dia kemudian segera mengirim gelombang mana melalui tambatan yang menghubungkannya ke bola, menyebabkan mereka meletus satu demi satu. Kekuatan yang terkandung cukup untuk membersihkan sudut platform musuh itu. Dalam napas yang hampir sama, dia mengirim riak mana ke udara ke Bu. Aku mengenali ini sebagai pemicu perintah baginya untuk berteleportasi. Seperti yang dikatakan Mika dengan benar, mengandalkan ledakan emosi untuk memicu teleportasi beruang penjaga bukanlah strategi pertempuran yang efektif, jadi Eli telah melatih kendalinya selama beberapa putaran terakhir. Atas perintah, Bu menghilang dari belakangnya dan muncul kembali di depannya, melindunginya dari beberapa kekuatan. Ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Tapi Eli tidak berhenti untuk menarik napas, karena setiap monster yang kami bunuh langsung digantikan oleh yang lain dalam siklus sihir dan penghancuran tanpa akhir. Palu besar Mika berputar dengan keanggunan seperti pemutar tongkat, menabrak sekelompok musuh sekaligus. Aku bisa merasakan gaya gravitasi palu bahkan dari seberang platform saat palu itu menarik monster ke jalurnya hanya untuk menghancurkan mereka sesaat kemudian. Dengan Rilmir aktif, aku bisa melihat dan merasakan tindakan penyeimbangan penggunaan mana yang hati-hati, dengan Mika secara aktif terlibat dalam rotasi mana sambil secara bersamaan memastikan efisiensi setiap mantra yang dia gunakan. Meskipun rotasi mana telah berperan penting dalam memecahkan ikatan pada intinya, sulit baginya untuk berlatih atau memanfaatkannya. Namun, semua pertempuran ini telah membuktikan tempat latihan yang sempurna. Hanya dalam waktu singkat kami berlatih di zona ini, kemampuannya untuk menghemat mana telah meningkat beberapa kali lipat. Perisai angin hampa muncul dan menghilang dalam kilatan seperti kilat hitam, menangkal setiap kengerian yang merayap yang cukup lama untuk dekat dengan yang lain sehingga paku batu, panah mana, atau pukulan palu untuk menjatuhkannya. Sebagai punggawa, Lira tidak dilatih dalam satu peran khusus seperti prajurit biasa, tapi dia adalah perisai alami. Kemampuannya membutuhkan waktu untuk muncul, tetapi aku melihatnya lebih jelas saat kerja timnya dengan yang lain meningkat. Tapi dia tidak membatasi dirinya hanya pada mantra pertahanan, sabit memotong mana atribut udara dan semburan kekuatan sonik terbang keluar darinya dalam urutan yang begitu cepat. Dia sepertinya hampir tidak membidik sama sekali, namun setiap serangan menemukan sasarannya. Regis melesat bola balik melintasi peron, mengemudi seperti baji melalui simpul monster manapun yang bertahan lebih dari beberapa detik, tetapi seperti aku, dia menahan kekuatan penuhnya. Dia bertindak sebagai pengaman, mencegah yang lain kewalahan sebagai garis depan sementara aku mempelajari kemajuan mereka. Saat aku melihat serigala bayangan berkeliaran di luar lengkungan palu Mika, dia tiba-tiba berputar, mengibaskan ekornya seperti cambuk. Nyala api surainya menjalar di sepanjang tulang punggungnya hingga ke ekor, menyala seperti obor, dan semburan api eterik memotong 2 monster yang melompat ke Bu, membuat mereka terkapar. Bu, pada gilirannya, menerkam, mencabik-cabik mereka. Dan mereka bilang kamu tidak bisa mengajari anjing tua trik baru, pikirnya padaku, merasakan ketertarikanku. Ada cara untuk pergi sebelum itu sama baiknya dengan berubah menjadi naga serigala bersayap, bernafas kehancuran, tapi itu berguna. Kita pasti melakukan sesuatu dengan benar, Mika menggerutu saat melepaskan semburan pecahan batu dari palunya, menebas beberapa monster sebelum Lira menghabisi mereka dengan ledakan sonik subsuara, untuk sesaat membersihkan platform musuh. Jenderal tersenyum. Aku menggelengkan kepalaku, menyadari itu benar. Perhatikan saja. Saat aku berbicara, kekejian dengan kerangka sayap bukannya lengan terwujud di atas kami, menukik ke arahku seperti kelelawar yang terlalu besar. Aku menunggu sampai monster itu hampir mengenaiku, lalu tinjuku mengabur, dan dada monster itu pecah, meninggalkan lubang menganga di sepanjang jalan. Anggota tubuh yang panjang dan keriput retak seperti tongkat kering saat jatuh di atas platform sebelum akhirnya larut menjadi ketiadaan. Aku meringis, menggoyangkan lenganku, yang terasa sakit dari buku-buku jari hingga bahuku. Menyadari bahwa peron menjadi sunyi, aku melihat ke atas untuk melihat teman-teman aku memandang aku dengan kebingungan dan keterkejutan. Apakah kamu bisa menangkap apa yang terjadi? Lira bertanya pada Mika. Tidak, dan aku bahkan tidak berkedip, ejek Mika, matanya menelusuri dari tanganku ke wajahku. Apa di neraka batu cair itu? Sesuatu yang sedang aku kerjakan. Hanya sebuah ide, jawab aku, tetapi pada saat itu gelombang baru dari kengerian yang menyimpang melonjak ke peron. Eli,
yang mata elangnya terfokus pada kehampaan alih-alih aku, berlari melewatinya, menanam serangkaian objek mana berbentuk cakram saat dia merunduk di antara cakar monster yang baru terbentuk. Ketika seseorang jatuh ke arahnya dari atas, Bu berteleportasi di sampingnya, menjatuhkannya saat dia menangkap benda itu dari udara. Rahangnya menutupi wajah tanpa matanya, dan itu larut menjadi kehampaan. Sesaat kemudian, Bu berteleportasi lagi, berpindah posisi hanya beberapa kaki, dan semua cakram mana yang Eli letakkan meledak satu persatu. Potongan beberapa monster terbang ke segala arah sebelum menghilang. Aku memeriksa penampilan mereka selama beberapa menit lagi, tetapi semakin jelas bahwa mereka cocok untuk zona ini. Kami telah mencapai akhir dari apa yang bisa diberikannya. Kurasa itu sudah cukup, kataku keras-keras. Sudah waktunya untuk melanjutkan. Keringat menetes dari hidung Eli saat dia mengangguk setuju. Kami tidak membuang waktu untuk beralih ke prosedur kami yang telah dipraktikkan dengan baik untuk berpindah dari satu platform ke platform berikutnya. Butuh beberapa menit, tetapi ketegangan telah mereda dari proses tersebut. Eli dan aku bekerja bersama dengan lancar, setelah mengasah proses menjadi pertukaran cepat. Belajar menggunakan pedang yang ditambatkan terasa seperti mencoba belajar sendiri menulis kaligrafi dengan tangan kosong, dan aku tidak yakin seberapa layak itu di luar tempat ini, tetapi keterampilan itu terbukti penting untuk membersihkan zona. Aku tetap di peron setelah Eli dan Bu melewati pintu, tidak berfokus pada apapun kecuali aku dan aliran musuh yang tak ada habisnya. Cakar mereka menggores armor peninggalan, menggertakkan gigi dan sesekali ekor berduri menusuk seperti tombak, tapi mereka tidak bisa menyentuhku saat aku bergerak dengan lancar di antara serangan mereka, menyerang dengan tinju, kaki, dan pisau, selalu di mata. Badai monster. Itu seperti semacam meditasi, hampir damai setelah semua yang terjadi pada kami di sini. Aku melatih teknik baruku beberapa kali lagi, tetapi setiap serangan membuat anggota tubuhku tertegun sejenak dan membuatku terbuka terhadap serangan dari monster lain. Namun, itu adalah yayasan. Aliran penyerang tidak pernah berakhir, tetapi setelah 1 atau 2 menit, aku merasa puas. Mengaktifkan burst step, aku menyeberang ke pintu dan menarik diri ke dalamnya dengan aether, fokus pada platform terakhir, dan mulai menyeberang. Kelopak mata aku terasa seperti timah saat mereka berjuang terbuka. Aku tidak bisa langsung melihat sekeliling aku, penglihatan aku bernoda tidur dan buram. Aku berkedip beberapa kali untuk mencoba dan menghapusnya. Serangan datang dari suatu tempat di dekatnya, dan aku bergeser ke satu sisi. Ujung hidungku menyentuh sesuatu yang lembut, dan pandanganku, yang baru mulai fokus, menjadi kabur lagi. Nafas hangat bertiup di wajahku, dan aku mundur sedikit, masih berusaha merasakan tubuhku. Mika berbaring di sampingku, begitu dekat hingga hidung kami bersentuhan saat aku menoleh. Ada seringai yang tertahan di wajahnya, dan dia mengangkat satu alis. Aku selalu tahu kamu akan mencoba sesuatu seperti ini suatu hari nanti. Merasa diri aku memerah, aku mencoba untuk duduk, tetapi gerakan tiba-tiba membuat kepala aku berputar, dan aku harus menutup mata lagi. Ada apa dengan tubuhku? Aku lapar, kata Eli dari sebelah kananku. Berapa lama kita di sana? Aku merasa perut aku sudah setengah memakan aku. Bu menjawab dengan gemuruh rendah dan putus asa, mengomunikasikan dengan jelas bahwa dia merasakan hal yang sama. Demam vertigo berlalu, dan aku bisa membuka mata lagi dan berdiri. Mika telah mendorong dirinya ke atas sikunya dan melihat sekeliling. Lira meringkuk seperti bola di sisi lain Mika, memeluk kepalanya, wajahnya tersembunyi di balik tirai rambut merah menyala. Eli merangkak dari sisiku ke Bu, mendorong wajahnya ke bulunya yang tebal. Kami berada di lorong pendek dengan langit-langit rendah. Itu putih polos dan tanpa hiasan, kecuali serangkaian persegi panjang hitam datar di sepanjang dinding, identik dengan pintu yang kami gunakan untuk menavigasi zona sebelumnya. Tubuh kami dibiarkan tergeletak di lantai batu sementara pikiran kami terperangkap. Apakah semua orang baik-baik saja? Ada efek samping lainnya. Mati berulang kali. Tanyaku, dengan sengaja tidak mengucapkan kata-kata terakhir dengan lantang. Kepalaku rasanya seperti akan pecah menjadi dua seperti sebutir telur dan melahirkan sesuatu yang mengerikan, gumam Lira dari dalam kepompong rambut dan lengannya. Mungkin dia terinfeksi, kata Mika sambil mengernyitkan hidungnya pada Alakrian. Salah satu hal buruk itu akan merangkak keluar dari otaknya. Kita harus menurunkannya sekarang sebelum. Lira membuka lipatannya dan tersentak ke posisi duduk, memelototi Mika. Itu tidak perlu, terima kasih. Aku yakin aku hanya mengalami dehidrasi. Berdiri, aku mendekati salah satu pintu. Itu halus dan cukup reflektif sehingga aku hanya bisa melihat gambar cermin aku di permukaan, tetapi aku tidak merasakan apapun atau, melalui Rilmir, mana di dalamnya. Ketika aku menekan tangan ke pintu, itu halus dan dingin, tetapi tidak bereaksi. Aku hanya bisa mengangkat bahu dan berpaling, mencari portal keluar zona itu. Di ujung lorong, sebuah lengkungan hitam legam kontras dengan batu putih polos. Tidak ada portal yang terlihat di dalam lengkungan pada awalnya, tetapi ketika aku mengambil beberapa langkah ke arahnya, udaranya terdistorsi, dan sebuah portal buram berminyak muncul. Bangunkan tubuhmu. Makan, minum, saranku, melirik ke arah yang lain. Setelah kehancuran terakhir itu, aku tidak lagi merasa yakin tentang apa yang akan kita temukan di sini. Rekan-rekanku tidak perlu mendengar ini 2 kali, karena mereka semua kelaparan dan kehausan.
Ada beberapa obrolan saat mereka mengeluarkan ransum mereka, tetapi hanya suara mengunyah yang rakus, dan sesekali persendian yang kaku, saat mereka melahap makanan perjalanan selama beberapa hari dalam sekali duduk. Sementara itu, aku membiarkan roda pikiranku berputar, mengingat apa yang mungkin menanti kami di reruntuhan Jin keempat. Namun, ini lebih membuat frustrasi daripada membantu, karena aku hanya bisa berharap batu kunci terakhir masih ada, dan pelindung jinnya aktif. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Menurut kamu wawasan apa yang akan terkandung dalam batu kunci keempat? Renung Regis, melayang di sekitar inti aku. Mari kita lihat. Requiem Aroa adalah Aevum, kan? Kemampuan untuk mengembalikan kerusakan waktu pada suatu objek. Dan Rilmir memungkinkan kamu melihat partikel mana, yang membantu membangun pemahaman tentang cara kerja mana, dan Aether, sebenarnya. Jadi apa hubungannya? Aku mengangkat bahu, lalu meregangkan leherku dari sisi ke sisi sebagai respons terhadap kekakuan ototku. Sejujurnya, aku tidak melihat bagaimana keduanya cocok, atau bagaimana salah satu kemampuan mengarah pada pemahaman tentang takdir. Kami telah menghabiskan begitu banyak waktu di Relictum mengikuti pesan Sylvia, tapi kami tidak memahami alasannya. Ketika teman-teman aku selesai makan, mereka bergabung dengan aku satu persatu di depan portal. Lira yang pertama, dan saat aku memandangnya dengan rasa ingin tahu, dia mengangkat tangannya dengan sikap defensif. Baik, aku baik-baik saja. Aku kira aku beradaptasi dengan gaya hidup tertentu, bahkan dalam perang, tetapi otak aku tidak dipenuhi monster. Dia melemparkan pandangan kecewa pada Mika, yang menyimpan sisa makanannya kembali ke cincin dimensinya. Bukan itu yang kamu tahu, kata Mika dengan senyum menjengkelkan, bersenandung pelan. Menarik kompas, aku menggunakannya untuk memperbaiki tujuan portal, memastikan tidak ada teman aku yang dikirim ke Relictom secara acak. Kemudian, dengan napas dalam-dalam, aku melangkah. Berharap untuk melangkah dari satu lorong putih ke lorong berikutnya ketika aku memasuki bagian luar reruntuhan keempat, aku malah menemukan diri aku bingung, berdiri di tengah tumpukan puing yang runtuh dan hangus. Aku hampir tidak punya waktu untuk menerimanya sebelum Lira muncul di sebelahku, lalu Eli tepat di belakangnya. Dalam sekejap, kami semua menempati ruang bersih yang relatif kecil di ujung lorong kosong. Di depan kami, tumpukan batu yang jatuh menghalangi jalan ke depan. Sepertinya ini bukan yang terakhir, kata Eli pelan. Apakah itu bekas cakaran? Pikir Regis, menarik perhatianku ke satu puing besar. Aku menggerakkan jari-jariku di sepanjang 3 garis yang dicetak jauh ke dalam batu, menyeka noda abu untuk memperlihatkan warna putih di bawahnya. Mendongak, aku melihat artefak pencahayaan yang familiar dan steril. Kita berada di tempat yang tepat, tapi sepertinya sudah diserang. Mika melambaikan satu tangan dengan gerakan menebas, dan puing-puing yang menghalangi runtuh menjadi pasir, yang dengan cepat mengalir melalui retakan di lantai yang hancur. Bagian dinding dan langit-langit yang runtuh menunjukkan pemandangan aneh di baliknya, batuan dasar padat, yang berada di tempat-tempat yang ditandai oleh api dan cakar. Melangkah dengan hati-hati, aku memberitahu yang lain tentang pengalaman aku di reruntuhan kedua, yang gagal ketika Ciara, Regis, dan aku mencapainya. Apapun yang terjadi di sini tampak sangat berbeda. Apakah menurutmu naga menyerang? Tanya Eli, membenamkan ujung sepatu botnya ke dalam tebasan yang dalam di lantai. Tidak bisa, sejauh yang aku mengerti, jawab aku, menjelaskan bahwa Asura tidak bisa masuk ke Relictum. Sesaat kemudian, kami ditangkap oleh sihir aula dan diseret ke depan. Lorong runtuh menghilang, dan sebagai gantinya kami berdiri di ruang kosong di depan pintu kristal. Itu hancur. Pecahan kristal hitam tersebar di sekitar ruangan, berderak di bawah kaki kami. Apa yang tersisa dari pintu itu sendiri adalah kekacauan yang tidak rata dan bergerigi, dengan kumpulan kristal yang menusuk keluar dari permukaan hitam yang halus. Setiap beberapa detik mereka akan berdenyut, mengirimkan riak kecil melalui semua pecahan individu, seperti detak jantung. Itu tidak bagus. Mendekati, aku menekan tangan aku ke portal. Sebelumnya, kristal selalu bergeser untuk memungkinkan aku lewat. Sekarang, bagaimanapun, mereka merasa kaku dan tak tergoyahkan. Tajam, berbahaya. Godrune untuk Aroas Requiem membakar emas saat aku mengilhaminya dengan Aether, dan butiran Aevum mengalir di kulitku untuk tumpah ke struktur kristal yang cacat. Semakin banyak mengalir ke dalamnya, memenuhi setiap sudut, lalu mengalir menjauh dari pintu untuk menyentuh setiap kristal yang telah terlepas dari portal. Seolah-olah waktu berbalik, pecahan lepas itu melompat dari lantai dan terbang kembali ke portal. Punggungan yang terjal dan rusak menjadi halus. Gerakan cairan kembali ke bangunan itu, dan tanganku mendorongnya. Seperti yang telah dilakukan portal sebelumnya, kristal-kristal itu menggelinding dengan mulus untuk memberi ruang bagi jalan aku. Aku melihat dari balik bahuku. Yang lain memperhatikan aku dengan semacam kekaguman yang tidak pasti. Ikuti setelahnya. Jangan berlama-lama. Lalu aku terjun ke portal. Meskipun aku takut sihir itu sendiri mungkin telah dihancurkan oleh apapun yang menghancurkan ruang luar, jalanku tidak terpengaruh. Beberapa saat kemudian, aku menemukan diri aku sekali lagi terkejut dengan lingkungan aku. Dinding, lantai, dan langit-langit yang halus menggambarkan representasi longgar dari sebuah ruangan di sekitarku dalam garis putih berkabut.
Yang mendasari ruang imaterial ini adalah struktur yang diharapkan, tumpuan pusat, kristal eteriknya mengambang di atasnya, dikelilingi oleh cincin-cincin yang mengorbit yang berdengung dengan sihir yang kuat. Aku mengikuti gerakannya, melepaskan napas yang tidak kusadari sedang kutahan. Berhasil, kataku pada diri sendiri, lega menghilangkan ketegangan di bahu dan di belakang mataku. Satu persatu yang lain muncul. Begitu portal memudar setelah menyimpan Mika, yang berada di belakang, aku menyalurkan eter ke kepalan tangan aku. Cangkang imaterial dari ruangan kosong itu memudar seperti awan compang camping ditiup angin kencang, meninggalkan kami berdiri di atas batu bata padat. Lira mendecakkan lidah karena kecewa, dan aku mendengar busur Eli berderak saat dia mengencangkan talinya. Mika mendekati cincin yang berputar, mengangkat tangan dan menutup matanya. Senyum ingin tahu dan lucu menerangi wajahnya. Itu, bernyanyi. Tapi fokus aku ada di tempat lain. Kehadiran eterik yang kuat bergerak dengan hati-hati melalui ruangan, berputar-putar di sekitar kami. Itu menghindari datang terlalu dekat, dan ketika salah satu teman aku bergerak, itu akan mengubah jalurnya untuk menjaga jarak. Aku melacaknya dari sudut mata aku, siap menyulap senjata jika perilakunya berubah. Jadi bagaimana sekarang? Eli bertanya, menggerakkan jari-jarinya di salah satu dinding batu yang runtuh saat dia bergerak di sekitar tepi luar ruangan. Kami menunggu, jawabku bingung. Mika dan Lira saling pandang, keduanya tegang. Sesaat kemudian, mereka melompat saat sosok tersembunyi itu bergabung. Jangan khawatir, kataku cepat, mengangkat tangan untuk menghentikan mereka dari menyerang. Aku tahu mereka tidak dapat merusak proyeksi tetapi khawatir mereka akan melakukan sesuatu untuk mengganggu persidangan. Proyeksi jin memberi kami senyum geli kecil. Kulitnya berwarna lavendel kusam, dan, seperti yang pernah kulihat, dia dipenuhi mantra di mana-mana kecuali wajahnya. Ubun-ubun kepalanya gundul, dengan sehelai rambut putih menjuntai hingga bahu di bawahnya. Bahkan kulit kepalanya yang telanjang ditandai dengan bentuk mantra. Aku memuji pengekangan kamu, katanya setelah beberapa saat. Menarik, kamu bisa merasakanku tapi temanmu tidak bisa. Kemudian, kamu sudah memiliki tanda jin pada kamu. Aku bukan sisa pertama yang telah kamu temui. Tidak, kataku, sambil membungkukkan badan dengan hormat. Aku telah belajar dari 3 sisa lainnya, meskipun salah satu dari mereka tidak lagi memiliki batu kunci untuk ditawarkan kepada aku. Aku berharap kamu melakukannya. Mata ungu jin itu berkilat dengan cahaya internal, dan tampak mengecil. Jadi begitu, perjalanan kamu sejauh ini aneh dan disayangkan. Kalau begitu, mari kita tidak berlambat-lambat, tetapi lanjutkan dengan persidangan kamu. Reruntuhan larut menjadi kanvas putih kosong, dan teman-temanku menghilang. Bahkan Regis, yang tersembunyi dengan aman di dalam intiku, telah pergi. Jin itu bergerak untuk berdiri di depanku, tangannya terlipat di belakang punggungnya, posisinya melebar. Kamu telah diuji pada indera, reaksi, kesadaran kamu. Melalui keadaan yang aku tidak mengerti, kamu bahkan dilatih dalam pertempuran oleh esensi pahit jin pemberontak. Kemudian, karena apa yang hanya bisa dilihat sebagai kegagalan desain reliktem, kesempatan untuk menguji diri kamu lebih jauh diambil dari kamu. Sangat disayangkan. Jin terdiam beberapa saat, tapi tatapannya yang menakutkan tidak pernah lepas dari mataku. Reliktem, tampaknya, telah gagal. Aku mulai memprotes, tapi ragu-ragu, benar-benar menerima kata-kata Jin itu. Maksudmu lebih dari sekadar kehilangan satu batu kunci, bukan? Tapi bagaimana itu gagal? Apa tujuan dari semua ini? Tanyaku, menunjuk ke latar belakang yang kosong. Berharap untuk mendengar pengulangan yang sama, informasi itu tidak terkandung dalam sisa ini. Aku terkejut ketika Jin menjawab. Ciptaan yang kamu sebut reliktem tidak lain adalah gabungan pengetahuan peradaban kita dalam hal mana dan aether. Ini adalah perpustakaan hidup, ensiklopedia multidimensi yang berisi semua wawasan kita. Semua yang kami pahami terkandung di dalamnya, dan setiap bab dimaksudkan untuk bab, tanyaku terlepas dari diriku sendiri, tidak bermaksud menyela. Apa yang kamu sebut zona, katanya. Masing-masing bukanlah ujian seperti yang kamu lihat, melainkan dirancang untuk memberikan wawasan tentang beberapa aspek aether. Kita hanya perlu menelusuri bab-bab untuk mendapatkan wawasan tentang alat yang kita gunakan untuk menulisnya. Meski begitu, itu adalah solusi yang tidak sempurna, tetapi hanya dengan cara itulah kami dapat mengajarkan keterampilan ini kepada generasi mendatang. Untuk bangsa pasifis, Jin telah melindungi ciptaan mereka dengan sangat keras. Kataku, ingatan akan kematian berulang rekanku masih sangat segar dalam ingatanku. Jika tempat ini seharusnya menjadi perpustakaan, mengapa semua monster mengerikan? Jin melihat ke bawah dan menjauh, aliran emosi yang berbeda melewati wajahnya yang lembut. Sebagian besar reliktem dibangun saat peradaban kita runtuh. Ada suatu kegelapan yang merayap dari alam bawah sadar orang-orang kami saat mereka berusaha melindungi ini, karya terbesar dan terakhir kami. Kami Jin dapat melewatinya dengan aman, dan kami tahu bahwa siapapun yang pada akhirnya mengklaim pengetahuan kami akan menemukan caranya juga, atau akan cukup kuat untuk melewati perlindungan ini. Tapi, orang-orangmu, aku terdiam, tidak yakin seberapa luas sebenarnya pengetahuan ingatan terprogram ini. Sudah pergi, aku tahu, katanya. Rahangnya mengeras, dan dia berbalik sejenak. Namun, ketika dia menatap mataku lagi, ada kesedihan yang mendalam di sana, bukan kemarahan.
Para naga tidak bisa, tidak akan, mengerti. Jadi mereka membakar peradaban kita, berusaha untuk menjauhkan kita dari dunia. Tapi keturunan jin yang kuat berdiri di hadapanku, jadi mereka tidak berhasil. Karena sisa ini tampaknya jauh lebih setuju untuk menjawab pertanyaan daripada yang lain, aku mendorong lebih jauh. Aku telah melihat kekuatan Keses Indrat secara langsung. Tapi dengan semua yang telah dicapai orang-orangmu, sekali lagi aku menunjukkan batu tulis kosong yang mengelilingi kami, aku masih tidak benar-benar mengerti bagaimana kamu dimusnahkan. Jika pengetahuan kamu begitu penting sehingga kamu mengabadikannya di tempat ini, lalu mengapa tidak berjuang untuk mempertahankannya tetap hidup di dalam diri kamu? Jawabannya tidak sederhana atau memuaskan, kata Jin itu sambil mendesah lelah. Namun, mungkin percobaan ini akan membantumu memahami. Atau mungkin tidak. Kamu harus tahu lebih banyak daripada yang kamu lakukan, memiliki wawasan yang jauh lebih besar. Fakta bahwa kamu telah berkembang sejauh ini sementara memahami begitu sedikit berbicara baik tentang kamu, Arthur Lewin, tetapi desain kami buruk. Tidak yakin bagaimana menanggapinya, aku tetap diam. Jin tersenyum lebih hangat. Tapi jangan putus asa. Kamu adalah sesuatu yang tidak dapat kami duga sebelumnya. Itu cukup untuk memberi harapan pada Jin tua. Tapi aku tidak akan menahanmu dari tujuanmu lebih lama lagi. Kuatkan dirimu. Uji coba ini tidak seperti yang pernah kamu hadapi di Relik Tom sejauh ini. Mari kita mulai.